Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Susanti, NIM 18230048, jurusan akuntansi, mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan, dosen pengajar Bapak Febriandi Ananda SE MSI. Di sini saya membahas tentang analisis dampak standar akuntansi keuangan Indonesia berdasarkan penerapan IFRS untuk instrumen keuangan di Bank Umum Indonesia. Yang pertama, pembahasan teori yang terkait dengan tema. Pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK merupakan standar atau norma menyiapkan laporan keuangan yang perusahaannya memiliki akuntabilitas publik, termasuk dengan ciri jenis perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik karena laporannya diberikan kepada publik. Laporan standar akuntansi saat ini sedang dalam proses mengadopsi IFRS Penom. Standar pelaporan keuangan tanggal 1 tahun 2012 adalah target adopsi. Pada tahun 2012, beberapa laporan akuntansi keuangan standar. Setelah tahun 2012, untuk proses penyesuaian GAAP harus tetap konsisten dilakukan berdasarkan IFRS yang ada. Ada lembaga yang sebagian sudah mengadopsi PSAK berdasarkan standar, seperti PSAK 50 revisi tahun 2016 tentang pengajian dan pengungkapan instrumen keuangan, TPIK 55 pengakuan instrumen keuangan dan pengukuran pendapatan. Seperti diketahui bahwa PSAK revisi yang dilakukan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyentuh beberapa komponen dari suatu digunakan oleh banyak bank. Penerapan tertuang dalam PSAK 50 dan PSAK 55 yang akan berlaku efektif tahun 2010. Saat ini Indonesia terdapat 125 bank umum, namun dalam penelitian ini mendapatkan hanya 11 bank umum di Indonesia yang menghadapi standar akuntansi baru berdasarkan IFRS penerapan. Yang kedua, kasus yang dibahas sesuai dengan tema. Penelitian ini mengasumsikan adanya perubahan nilai aset keuangan Bank Nasional yang dibuka di Indonesia. Penerapan PSAK berbasis PSAK periode komparatif tahun buku 2009. Sebelum penerapan IFRS menjadi GAAP berbasis tahun 2010, setelah penerapan GAAP berbasis IFRS, PSAK 50 dan 55 revisi tahun 2000. Yang ketiga, objek penelitian atau sampel penelitian. Berdasarkan pembahasan hingga saat ini, berbagai format laporan keuangan perbankan sebelum penerapan standar keuangan baru atau IFRS yang mengaruh pada pemahaman tentang perbedaan antara berbagai pihak lain berkepentingan, asimetri informasi antara pihak-pihak dari pemegang saham, manajemen, dan juga menyebabkan kemudian salah tafsir. Sesuai dengan kajian seluruh bank terbuka laporan akuntansi keuangan standar PSAK 50 revisi tahun 2006 tentang pengungkapan dan pengajian dan PSAK 55 revisi tahun 2006 tentang satu pengukuran instrumen keuangan telah dilakukan sejak tanggal 1 Januari tahun 2010. 4. Teknik analisis data. Perbankan sangat penting dalam penggalangan dana dari masyarakat untuk kembali ke masyarakat, khususnya bagi para pelaku bisnis, sehingga kegiatan perekonomian dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan layanan. Dengan tingkat bersaingan bisnis, jasa perbankan membutuhkan pengolahan bisnis yang terus meningkat dan tingkat transparansi dan akuntabilitas, profesionalisme kinerja keuangan untuk bersaing di tingkat global. Hal ini yang harus dilakukan adalah bagaimana minimalkan berbagai ditemui sebab risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi itu sendiri jika tidak tepat. Yang kelima, hasil penelitian. Beberapa hasil penelitian. Yang pertama, rekening koran bank. Sebelum 1 Januari tahun 2010, giro pada bank lain disajikan sebesar saldo setelah dikurangi pengisian kerugian. Yang kedua, penetapan di Bank Indonesia. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lainnya adalah dana investasi dalam betul call money, deposito, dan lainnya. Yang ketiga, efek diperdagangkan. Surat berharga terdiri dari perdagangan surat berharga SBI, sertifikat Bank Indonesia, klasifikasi sebagai dimiliki dan dicatat pada laporan neraca sesuai dengan nilai wajar, diperdagangkan kerugian yang belum direalisasi karena dikenalkan dan penurunan nilai wajar disajikan dalam konsolidasi periode. Yang keempat, instrumen keuangan derivatif. Instrumen keuangan derivatif yang termasuk dalam mata uang diakui sebesar nilai wajar neraca. Nilai wajar ditemui berdasarkan harga pasar.
Yang kelima, piutang penerimaan. Dalam bisnis perbankan yang normal, bank biasanya memberi jaminan keuangan sebagai letter of jaminan dan akseptasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.